Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kamu suka kode bangunan? Sama dong. Sewaku akan segera berakhir dan pemilik telah menunjukkan apartemenku kepada siapapun dengan tanpa henti, selama berbulan-bulan. Selama beberapa pengecekan ini, pintu kamarku terkunci. Pemilik marah tentang hal ini dan mengatakan kepada aku kalau dia akan datang untuk melepas pegangan pintu kamar tidurku dan menggantinya dengan pegangan tanpa kunci. Dia mengatakan kode kebakaran tidak mengizinkan kunci di pintu interior dan dia ingin semuanya sesuai dengan kode untuk penyewa baru. Aku menjawab kalau menyiapkan semuanya sesuai dengan kode adalah ide yang bagus. Aku menawarkan untuk menjadwalkan inspeksi dari kota sehingga mereka bisa menyelesaikan semua perawatan mereka sekaligus dan benar-benar memastikan semuanya sudah siap untuk penyewa baru. Lebih bagus untuk melakukan inspeksi seluruh bangunan. Aku pikir aku melihat tanda-tanda tikus di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, kode bangunan tidak begitu penting. Pintu kamarku sekarang terkunci selama pengecekan. Cerita kedua. Malicious compliance dirancang kematian. Berikan semua padanya. Oke. Nenekku adalah seorang imigran yang harus meninggalkan sekolah pada usia sekitar 12 tahun setelah ibunya meninggal. Sebagai anak perempuan tertua, dia bertanggung jawab untuk merawat adik-adiknya. Akibatnya, dia tidak pernah belajar lebih dari membaca dasar dan matematika. Dan meskipun dia menikah dan memiliki anak sendiri, dia bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan rumah tangga. Sering melakukan pekerjaan bersih-bersih dan pekerjaan berupa rendah lainnya. Dari anak-anaknya sendiri, sebagian besar adalah orang-orang yang berakal. Tetapi putri bungsunya benar-benar parasit. Putri bungsunya tidak punya dosa mengambil apapun yang dia dapatkan dari ibunya, yaitu nenekku. Bahkan meminta nenek menandatangani hutang dan kemudian meninggalkan hutang tersebut untuk melunasinya. Meskipun tidak memiliki banyak pendidikan, nenek adalah orang yang bijaksana dengan caranya sendiri, tetapi tidak dalam hal anak-anaknya sendiri, dan terutama bukan pada putrinya yang nakal. Dia tidak bisa berhenti membiarkan putrinya menyalahgunakannya. Nenek akhirnya jatuh sakit karena kanker. Anak-anaknya merawatnya, kecuali, ya kalian dapat menebaknya, putri parasit termuda. Di ranjang kematiannya, dia memberitahu saudari sulung kalau dia khawatir tentang Much dan menceritakan di mana ibu menyimpan semua uangnya. Itu tidak banyak, mungkin $700 atau lebih. Dan kemudian dia memberitahu saudari sulung ketika ibu meninggal untuk memberikan semua uang kepada Much. Setelah nenek meninggal, putri tertua harus memberikan uang terakhir ibunya sendiri untuk vampir yang menyedihkan dari seorang saudari bungsu. Tapi untuk membuatnya lebih bisa ditoleransi, saudari sulung memutuskan untuk melakukannya dengan mengirimkan cicilan $10 per bulan. Jadi itulah yang putri sulung lakukan selama bertahun-tahun. Hanya $10 sebulan. Tidak cukup untuk berbelanja secara royal pada apapun. Bahkan tidak cukup untuk membuat perbedaan dalam hidupnya. Hampir seolah-olah itu bukan apa-apa. Aku selalu mengagumi bibiku yang tertua. Dia tahu bagaimana membalaskan dendam yang elegan. Cerita ketiga. Lakukan sesukamu dan bayar aku ekstra. Jauh di tahun 1980-an. Aku adalah seluruh departemen komputer di perusahaan manufaktur tempatku bekerja. Pada sekitar tahun 1985, perusahaan mengkomputerisasi perencanaan kebutuhan material, yaitu MRP mereka. Ini adalah proses panjang yang berlangsung dalam semalam, dan di pagi hari aku akan mencetak laporan. Kami segera menemukan terkadang proses akan berhenti karena kesalahan komputer yang memerlukan intervensi operator. Karena aku tinggal hanya sekitar 4 mil jauhnya dari pabrik, diputuskan aku akan dipercayakan dengan kunci dan kode alarm, sehingga aku bisa pergi dan memeriksa komputer sekitar jam setengah 11 malam. Disinilah aku harus menyebutkan, pada tahun 1980-an, kami masih bekerja dengan kartu waktu manual untuk masuk dan keluar, dan HR akan mengumpulkan waktu. Misalnya, jika aku tiba di pagi hari antara 7.21 dan 7.39, jamku akan dihitung mulai dari jam 7.30, yang merupakan waktu resmi mulai. Bulan pertama kami melakukan itu. Aku masuk seminggu sekali, tiba sekitar pukul 22.25, dan pulang pukul 22.35. Ketika aku memeriksa lemburku di slip gaji, itu 40 menit kurang dari yang aku hitung. Aku pergi untuk memeriksa dengan HR, dan diberitahu karena aku telah masuk jam 22.25 dan pulang jam 22.35. Kedua kali terdaftar sebagai 22.30, jadi secara teknis aku tidak ada di sana. Harap dicatat ini adalah sistem manual, jadi HR bisa menggunakan akal sehat mereka dan memberi aku 10 menit setiap kali. Isyarat malicious compliance. Setiap kali aku masuk setelah itu, aku memastikan untuk tiba pukul 22.39 dan pulang pukul 22.51, yang dibulatkan menjadi tiba pukul 22.30 dan pulang pukul 23.00, memberi aku waktu lembur 30 menit. Jadi alih-alih membayar aku selama 40 menit setiap bulan, mereka akhirnya membayar aku selama 2 jam.
Ini bukan jumlah yang besar, tetapi jika aku harus bermain sesuai aturan, aku harus terlebih dahulu memastikan itu tidak mempengaruhi diriku secara negatif. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.